Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini dan berakhir terkubur di liang lahat ketika jasad bersatu dengan tanah. Maka akan terjadi proses pembusukan mayat mikroba yang hidup di alam usus, dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh. Setelah manusia tersebut meninggal, proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva-larva yang berkembang biak dengan sangat cepat. Hingga dalam waktu sekejap, tubuh tinggal tulang belulang. Namun ternyata tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan menghancur. Ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah, tetap utuh dan tidak busuk atas izin Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa saja yang jasadnya tidak akan membusuk tersebut? Berikut ulasannya. 1. Jasad para nabi Allah. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun, jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah. Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini, karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedangkan jasadmu saja telah lapuk atau remuk? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 2. Jasad para syuhada. Ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fisabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam tidak akan membusuk walaupun sudah dikubur di dalam tanah. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu sudah mati. Bahkan sebenarnya mereka itu tidak mati, tapi mereka masih hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Pada zaman Rasulullah juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Jabir bin Abdillah bercerita menjelang perang Uhud. Ayahku memanggilku pada malam hari, ia berkata, aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasul. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibandingkan kamu di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Keesokan harinya ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. Membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain, karena selang 6 bulan kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaibnya, jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburnya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Jasad para alim ulama. Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga akan mendapat kemuliaan berupa tidak akan membusuknya jasad mereka. Setelah dikubur, tentu saja hal ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarluaskan kebajikan. Hal ini sudah banyak kita temukan secara langsung pada masa ini. Itu semua merupakan salah satu nikmat dari Allah bagi ahli kubur tersebut. Dr. Abdul Hamid Al-Quddah mencoba untuk menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Muqarrabatum wa Karamatus Syuhada. Menjelaskan mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada. Disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian. Allah menciptakan mikroba membuat sunatullah, bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Maka dia pula yang bisa mengubah sunatullah itu. Sesungguhnya sesuatu yang dikehendakinya mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptaannya. Sahabat yang beriman, itulah jasad-jasad orang-orang yang tidak akan membusuk di alam kubur.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tahukah Anda bahwa kematian selalu mengintai kita? Tidak ada yang bisa lari ketika malaikat Ijroil, sang pencabut nyawa, datang menjemput. Ternyata malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, namun mencapai hingga 70 kali dalam sehari. Itu artinya Ijroil menziarahi manusia setiap 21 menit sekali. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Ijroil datang dan memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Maka berkatalah Ijroil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa." Manusia secara fitrah memang tidak bisa melihat malaikat yang gaib ini, kecuali orang-orang soleh yang senantiasa ingat akan kematian. Golongan ini tidak lalai dan selalu sadar terhadap kehadiran malaikat maut, karena mereka selalu memperhatikan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai perkara-perkara gaib, terutama perihal kematian dan hubungannya dengan malaikat maut. Malaikat Ijroil diciptakan oleh Allah dengan wajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi diletakkan di telapak kakinya. Malaikat Ijroil diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah, sehingga dari ufuk barat hingga timur bisa dijangkaunya dengan mudah. Ijroil memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ketujuh dan salah satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Di dalam suatu riwayat diceritakan sebagaimana cara kerja Ijroil mengetahui kapan manusia sudah tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah aras, yakni Sidratul Muntaha, di mana daunnya itu sama banyaknya dengan bilangan manusia atau makhluk yang Allah ciptakan di dunia. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya hanya tinggal 40 hari lagi dari hari yang diputuskan. Daun tersebut kemudian jatuh kepada Ijroil. Dengan demikian malaikat Ijroil mengetahui bahwa tugasnya mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Para malaikat menyebutnya sebagai mayat di langit, meskipun hidup manusia tersebut masih 40 hari lagi. Setelah itu akan jatuh 2 titisan dari bawah aras pada daun menuliskan mayat langit ini, satu titisan berupa warna hijau dan satu lagi berupa warna putih. Jika titisan yang berwarna hijau, maka alamatnya celakalah dia dalam menempuh ajalnya. Dan kalau titisan putih jatuh pada daun orang yang nama ditulis pada daun itu, maka pertanda berbahagialah orang itu saat ajal datang menjemputnya. Untuk mengetahui tempat mati, maka Allah menjadikan malaikat arham. Apabila Allah mencipta sesuatu kelahiran, dia diperintahkan malaikat arham tersebut masuk ke dalam sperma yang berada dalam rahim ibu, dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati. Lalu keluarlah seorang hamba itu menuju kemana saja di pelosok bumi ini. Kemudian pada saat kematian tiba, ia pun akan kembali pada tempat pengembalian daripada debu, di mana disitulah ia akan menemukan ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Quran Surat Ali Imran ayat 154. Sahabat yang beriman, begitu tertib tata cara kerja Allah yang mungkin tidak akan bisa diterima oleh nalar manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengingat kematian, dan ketika malaikat maut menjenguk kita untuk berakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.